Sekali lagi shalom semuanya. Haleluya. Saya mengucap syukur saya diberi kesempatan kembali oleh gembala kita untuk membagikan firman di tempat ini. Dan saya juga bersyukur Tuhan mau pakai saya untuk terus melayani Dia. Bapak Ibu, pada saat saya dalam perenungan saya dalam pribadi saya dengan Tuhan, pada saat saya membaca Alkitab firman Tuhan, terkadang saya menemukan sebuah ayat yang kayaknya sesuatu buat saya. Dan kalau saya biasa seperti itu, saya langsung catat biasanya. Saya catat, lalu saya menggalinya, lalu saya mencoba untuk mengaitkannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya saya punya bahan untuk kalau nanti misalnya saya ditugaskan untuk berkhotbah. Sehingga beberapa hari yang lalu saya dihubungi kalau saya diminta melayani di sini lagi di khotbah. Saya udah tahu, oh ya, saya akan menyampaikan hal apa yang sudah beberapa hari ini saya coba renungkan. Tapi anehnya pada saat saya mulai mencoba untuk merapikan materi khotbah itu, tiba-tiba ada sesuatu, sepertinya Tuhan berbicara yang lain. Jadi Tuhan membukakan sesuatu kepada saya, sepertinya inilah yang mesti saya sampaikan pada jemaat Sariwangi saat ini. Baik Bapak Ibu, kita belajar firman Tuhan hari ini, amin. Ya, puji Tuhan kita saat ini sudah ada di pertengahan tahun 2023. Sebentar lagi kita akan masuk tahun 2024. Tahun 2024 merupakan tahun politik kembali. Dan banyak orang yang memperkirakan akan ada perpecahan, akan ada perselisihan lagi. Karena mereka berkaca apa yang terjadi di tahun 2019 sebelumnya. Tahun 2019 saat itu pemilu terjadi, kita sebagai masyarakat seakan-akan kita terbagi dua. Terpecah dua. Ada warga 01, ada warga 02. Saya ingat sekali saat itu. Dalam grup-grup sekolah sering ribut gara-gara masalah 01, 02. Dengan teman sering berselisih paham gara-gara masalah itu. Bahkan dalam grup keluarga pun terjadi. Gara-gara itu jadi berselisih paham. Apalagi di medsos saat itu. Saya ingat sekali di medsos itu luar biasa. 01 menjelekkan 02, memuji pasangan yang dia pilih. Sebaliknya gitu juga, 02 memuji calon presidennya mereka dan menjelekkan lawannya. Berita-berita juga seperti itu yang dibagikan. Ini yang luar biasa saya melihat. Bagi orang yang mendukung 01, semua berita yang baik tentang 01 ini, mereka menganggap itu berita yang benar. Mereka nggak peduli sumber dari mana, pokoknya kalau berita itu tentang sesuatu yang baik bagi calon presiden yang mereka pilih, itu berarti berita benar. Sebaliknya, kalau ada berita yang menjelekkan calon presiden yang mereka pilih, mereka selalu bilang, itu berita tidak benar. Sebaliknya gitu juga, yang mendukung 02 juga sama. Jadi ada sebuah fenomena saat itu bahwa sesuatu yang bagi orang banyak itu sesuai dengan apa yang dia mau, itu dianggap benar. Walaupun kenyataannya belum tentu benar. Sebaliknya, sesuatu yang tidak menyenangkan bagi mereka itu dianggap suatu berita yang salah, yang bohong, walaupun kenyataannya kadang benar. Jadi ada penilaian subjektif saat itu, ada penilaian pribadi yang bisa mengatakan oh ini benar, oh ini salah, tanpa melihat kesungguhan beritanya benar atau tidak. Dan paradigma seperti ini Bapak Ibu, kita temukan juga di Alkitab. Paradigma orang yang memikirkan sesuatu berdasarkan sesuai keinginan dia, sesuai kebutuhan dia, kita temukan di Alkitab juga. Kita buka di ayatnya di Yeremia 42.
Yeremia 42 ayat 1 sampai 12. Untuk memahami Yeremia 42 ini Bapak Ibu, kita harus membaca dari Yeremia 20. Tentunya saya nggak kebacakan karena panjang sekali Yeremia 40 ke 41, 42. Tapi untuk bisa memahami Yeremia 42 ini, saya akan cerita sedikit tentang Yeremia 40. Yeremia 40 itu suatu keadaan di mana Raja Yehuda, kerajaan Yehuda itu ditaklukkan oleh Raja Babel. Tembok kota Yerusalem dijebol oleh kerajaan Babel dan dikuasai oleh Raja Babel. Sehingga semua masyarakat di Yehuda saat itu mereka sangat ketakutan. Dan Raja Babel Nebukadnezar melalui panglimanya memilih orang-orang yang mana yang akan dibawa ke Babel, mana yang tidak. Mereka pilih. Kita mengenalnya adalah pembuangan. Jadi bangsa Israel dipilih oleh panglimanya Raja Babel dan lalu mulai diangkut dibawa ke Babel saat itu. Tersisa orang-orang yang tidak dibutuhkan oleh Raja Babel saat itu. Nah, Raja Babel sendiri tidak peduli dengan keadaan Yehuda saat itu. Yang penting Yehuda sudah menjadi jajahan mereka. Sehingga dengan asalnya Raja Babel mengangkat seorang pemimpin saat itu. Jabatannya adalah gubernur. Dipilihnya asal pilih seseorang. Tanpa persetujuan dari bangsa Israel lainnya. Dia pilih sendiri, oke. Akibatnya terjadi yang namanya perebutan kekuasaan. Dan Raja Nebukadnezar nggak peduli, silakan masa bodoh. Jadi saat itu terjadi namanya perebutan kekuasaan di kota Yerusalem. Akibatnya apa? Saat itu keadaan sangat tidak kondusif. Bagi beberapa orang itu keadaan yang mencemaskan. Kenapa? Tidak tahu kapan kejadiannya pedang itu akan datang kepada mereka. Yang pasti gubernur yang ditunjuk oleh Nebukadnezar saat itu sudah mati dibunuh oleh rakyat lain karena mereka berebut kekuasaan. Gubernur dibunuh dan yang pembunuhnya naik menjadi gubernur, demikian seterusnya. Sehingga bangsa Israel saat itu nggak tenang, mereka cemas, mereka khawatir untuk tetap tinggal di Yerusalem. Dan inilah yang terjadi di Yeremia 42. Mereka ragu-ragu apakah mereka mau pergi atau mau tidak. Tetapi keinginan mereka kuat, mereka mau pergi. Tapi mereka sadar, kita ini punya Tuhan, punya Nabi. Selayaknya lah kalau punya Nabi kita bertanya kepada Nabi dan minta Tuhan kasih petunjuk tentang keputusan mereka. Jadi kita baca Bapak Ibu di Yeremia 42 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan. Kemudian datanglah semua perwira tentara, di antaranya Yohanan bin Kareah dan Azaria bin Hosaya beserta seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini, sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Jawab Nabi Yeremia kepada mereka, permohonanmu sudah aku dengar, lihat aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu. Seperti yang kau minta itu dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu, sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu. Ini respon bangsa Israel saat itu. Responnya sangat luar biasa. Berkatalah mereka kepada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami. Jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allahmu kau sampaikan kepada kami. Maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus engkau supaya keadaan kami baik oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Jadi mereka tuh dengan pedenya, dengan yakinnya berkata bahwa apapun jawaban Tuhan,
kami harus tetap di sini atau pindah ke Mesir, akan kami lakukan, akan kami turuti. Apapun Tuhan bilang, akan kami patuhi. Itu jawaban mereka. Dengan pedenya mereka jawab berkata kepada Yeremia saat itu. Kita lanjut, ayat 7. Sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Lalu Yeremia memanggil Yohanan bin Karea dan semua perwira tentara yang ada bersama-sama dengan dia. Dan seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel yang kepadanya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu kepadanya. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu. Akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu, sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepada kamu. Ayat 11. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Jadi ini jawaban Tuhan terhadap permohonan doa mereka, supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem. Yang tadinya mereka punya keinginan untuk pindah ke Mesir karena mereka melihat di Mesir aman, tidak ada penjajahan, dan mereka mau pindah ke sana, tapi mereka mau doa dulu, dan ternyata jawabannya berbeda yang mereka mau. Mereka disuruh tinggal. Tadi bagaimana respon mereka pada saat mereka berkata kepada Yeremia, tolong doakan kami. Mereka menjawab dengan pedenya, apapun jawabannya akan kami turuti. Apapun jawaban Tuhan akan kami patuhi. Itu yang mereka sampaikan kepada Yeremia saat itu. Nah, setelah firman Tuhan disampaikan, jawaban Tuhan disampaikan, apa jawaban mereka? Apa respon mereka? Kita lihat di Yeremia 43 ayat 1 dan 2 Bapak Ibu. Ini respon mereka dari apa yang telah Yeremia sampaikan kepada mereka. Yeremia 43 ayat 1. Ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan Allah mereka, yang disuruh Tuhan Allah mereka, disampaikannya kepada mereka yaitu segala firman yang tersebut di atas. Ayat 2, inilah respon mereka. Inilah respon mereka terhadap jawaban Tuhan. Maka berkatalah Azaria bin Hosaya dan Yohanan bin Karea serta semua orang congkak itu kepada Yeremia, engkau berkata bohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Bapak Ibu, rupanya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan bangsa Israel saat itu membuat mereka tidak mau patuh, tidak mau percaya apa yang Tuhan sampaikan melalui nabinya. Karena mereka tahu, mereka melihat sendiri di mata mereka bagaimana kalau mereka tetap tinggal di Yerusalem, suatu saat pedang itu bisa datang kepada mereka. Mereka bisa melihat bagaimana perebutan kekuasaan terjadi, bagaimana banyak korban di sana, dan mereka tidak mau itu mengalami mereka. Jadi pada awalnya memang mereka punya keinginan berat untuk pindah ke Mesir. Tapi karena mereka mau biar sedikit rohani, tanya dulu deh sama Tuhan. Dan kebetulan ternyata jawaban Tuhan tidak seperti yang mereka inginkan. Dan respon mereka, karena jawaban Tuhan tidak seperti apa yang mereka kehendaki, mereka langsung bilang itu bohong. Sebuah berita yang tidak menyenangkan mereka, sebuah berita yang tidak sesuai dengan harapan mereka, mereka langsung bilang itu bohong. Bapak Ibu, bukankah hal kayak seperti ini terjadi dalam kehidupan kita? Pada saat kita mengambil sebuah keputusan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Mungkin kita datang kepada pemimpin kita atau gembala kita minta petunjuk, minta nasihat. Terkadang jawaban yang kita terima itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau.
Dan dengan sombongnya kita bilang, kayaknya gak benar itu. Salah itu kayaknya, gak seperti itu. Udahlah, abaikan aja lah. Tetap dengan pemikiran sendiri, tetap dengan kedagingan sendiri, memilih jalan sendiri. Sesuatu yang tidak sesuai yang diharapkan, sesuatu yang tidak sesuai dengan yang membuat dia sesuai dengan apa yang dia harapkan, yang dia inginkan, itu dianggap adalah sebuah kekurangan. Ada sebuah video Bapak Ibu yang boleh kita tonton. Video ini bisa dibilang video sketsa komedi, buat lucu-lucuan, tapi pesan yang disampaikan itu sangat bermakna. Videonya berbahasa Inggris, boleh ditonton. Oke, ini video komedi. Tapi kalau kita mencoba mencerna apa yang ada dalam video ini, pesannya, ini sungguh sangat luar biasa. Terkadang kita merasa, saya mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Terkadang kita merasa pada saat kita mau mengambil sebuah keputusan, saya mesti bertanya kepada Tuhan. Begitu bergairahnya kita datang kepada Tuhan. Lalu pada saat kita mendapatkan sebuah kenyataan, jawaban dari Tuhan ternyata tidak seperti yang kita inginkan. Jawaban Tuhan tidak seperti yang kita mau. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kita seperti tadi mereka bilang, itu bukan Tuhan, itu hantu. Nah, celakanya Bapak Ibu, keinginan kita itu bukan cuma kita tahu dan bukan cuma kita dan Tuhan yang tahu, tapi ada oknum yang juga yang tahu. Siapa itu? Itu iblis. Dia tahu apa keinginan kita, dia tahu apa pergumulan kita, dan dia tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari semua yang kita hadapi. Dan dia tidak mau kita masuk ke rencananya Tuhan. Iblis tidak mau kita mengambil langkah sesuai apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sehingga pada saat dalam keraguan kita itu, iblis akan berusaha memberikan sebuah kepastian, keyakinan bahwa keputusan yang kita ambil itu tidak salah. Iblis akan memunculkan indikator-indikator bahwa langkah yang kita ambil ini nggak salah. Dan kenyataannya kenyataan sebenarnya bahwa kita sudah tidak jalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kita harus benar-benar peka kepada Tuhan. Pada saat kita dalam sebuah keadaan di mana kita mesti memilih ke kanan atau ke kiri, kita datang kepada Tuhan dan kita mendengarkan telinga rohani kita supaya kita tahu Tuhan berbicara apa. Sehingga kita bisa mendapatkan sebuah jawaban yang benar. Sebuah keputusan yang membuat kita semakin baik, Bapak Ibu. Dan yang pasti, pada saat kita mengikuti rencananya Tuhan, kebaikan-kebaikan yang akan kita peroleh. Kebaikan-kebaikan yang akan menjadi bagian kita. Beberapa tahun lalu saya masih bekerja di Jakarta. Kurang lebih saya 10 tahun bekerja di Jakarta. Dan saya sangat jenuh dengan kehidupan yang sangat berat bagi saya di Jakarta. Dalam bekerja, masuk pukul 8, saya harus bangun jam 5 dari rumah. Setengah 6 saya mesti keluar. Karena kalau tidak, saya pasti akan terlambat. Jalanan begitu macet, bayangkan 2 jam di perjalanan saya. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, saya ajak istri saya, kita minta Tuhan kalau boleh kami keluar Tuhan dari Jakarta. Kami capek tinggal di sini. Singkat cerita, Tuhan menjawab doa kami dan kami dipindahkan ke Jambi saat itu. Saya memimpin cabang di Jambi.
2 tahun kemudian regulasi kantor biasanya setelah 2 tahun harus pindah kota, jadi saya mulai kami pindahkan. Saat itu saya minta lagi kepada Tuhan, Tuhan boleh nggak saya minta di Palembang? Karena keluarga saya di Palembang, saya berasal dari Palembang. Boleh nggak Tuhan saya dapat di Palembang? Lalu muncul berita, saya akan ditempatkan di Prabu Muli. Prabu Muli itu tadi saya ngobrol dengan teman di belakang, bahasa Inggrisnya King Comeback. Prabu Muli. Prabu Muli itu jaraknya dekat dengan Palembang, sekitar 1,5 jam. Saya pikir oke lah, gak apa-apa Tuhan. Udah senang nih, mau dipindahkan ke Prabu Muli. Ternyata sesuatu berubah. 3 hari sebelum jadwal perpindahan saya, tiba-tiba saya dapat kabar bahwa saya bukan dipindahkan ke Prabu Muli, tapi di Bengkulu. Saya bingung, di Bengkulu Tuhan. Serius. Bapak Ibu, saat itu kota Bengkulu, kalau kita biasa meeting nasional, kita melaporkan bagaimana keadaan perusahaan di masing-masing kota. Kota Bengkulu adalah kota yang paling tertinggal saat itu. Baik itu dari penjualan, dari koreksinya. Bisa dibilang itu cabang yang sakit. Dan saya akan ke sana. Saya berontak. Saya nggak mau Tuhan. Tapi istri mengeluarkan saya, kita ambil aja. Kita nggak tahu jalan Tuhan apa, percaya aja lah. Kalau Tuhan membiarkan kita, sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, pasti ada hikmahnya. Kita akan tahu Tuhan mau bawa kita seperti apa. Oke, saya pindah ke Bengkulu. Ya bertahanlah saya di Bengkulu. Tapi saya nggak tahu ternyata di Bengkulu lah saya dipakai Tuhan luar biasa lebih-lebih lagi. Di Bengkulu lah saya bisa masuk ke dalam pelayanan lebih dalam lagi. Di Bengkulu lah saya bisa mengembangkan talenta saya bermusik. Tadinya cuma main gitar di rumah, saya masuk dalam tim musik. Saya bisa melatih feeling saya bisa bermain bass. Di Bengkulu lah saya bisa berani berdiri berdoa, memimpin doa. Di Bengkulu lah saya berani berdiri membagikan firman Tuhan. Jadi kalau saya flashback, di mana saat itu saya di Jambi yang saya merasa, jangan di Bengkulu Tuhan. Tapi setelah saya jalani ternyata, oh ini rencana Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya keyakinan, kita taat kepada Tuhan, kita percaya hal-hal baik akan selalu ada bersama kita. Amin. Kita taat, kita ikuti maunya Tuhan, percaya hal-hal baik disiapkan Tuhan untuk kita. Tinggal kita punya keyakinan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Tuhan akan menjaga kita. Ada sebuah kisah sukses yang pernah saya baca. Saya senang Bapak Ibu membaca kisah sukses seseorang sebagai buat motivasi saya dalam bekerja. Jadi sebuah kisah sukses yang saya baca, ada seorang bernama Ferdi Sera. Ferdi Sera tinggal di kampung, nama kampungnya Oem Matalilo di Kecamatan Rote Timur, Nusa Tenggara Timur. Kampungnya sangat kecil. Di desa itu cuma ada 10 kakak. Dan sebagai seorang anak kampung, cita-cita dia yang gak jauh dari kampung dia. Menjadi apa? Menjadi petani atau menjadi nelayan. Jadi gak muluk-muluk dia, karena itu yang dia lihat, petani dan nelayan. Seperti anak kecil lainnya, dia pun juga bersekolah. Bagi dia sekolah itu berat. Karena dia harus menempuh jarak 2 km jalan kaki dari rumah dia ke sekolah. Lebih susah lagi medannya kalau hujan. Sungai yang dia seberangi biasanya nggak baju ini banjir, bajunya bisa basah. Dan kadang dia harus jalan melewati lumpur setinggi betis untuk bisa sampai ke sekolah. Sehingga pada saat dia di kelas 4, dia mau menyerah, saya nggak mau lagi sekolah. Saya mau seperti bapak aja, jadi petani atau jadi nelayan. Itu yang dipikirkan. Nah gurunya tahu bahwa anak ini Ferdi ini adalah
cerita, dia berhasil menyelesaikan sekolahnya sampai jenjang SMA. Dan saat itu, dia merasa dia punya panggilan mau jadi seorang pendeta. Apalagi dia mendapatkan beasiswa. Mata beasiswa tinggal di tangan Tuhan. Sebelum dia tanda tangan, dia berdoa kepada Tuhan tentang rencananya dia dengan keinginan dia untuk menjadi seorang pendeta. Tiba-tiba dalam doa dia merasa Tuhan tidak menyuruh dia untuk sekolah di sekolah teologi itu. Malah Tuhan menyuruh dia untuk sekolah ataupun masuk ke dunia kerja. Tuhan malah menyuruh dia untuk masuk dunia pekerjaan di sekolah di luar, bukan di gereja. Dia bingung. Tuhan, ini rohani loh. Saya menjadi pendeta nih. Masa kok Tuhan larang? Kok masa disuruh bekerja? Memang dia di SMA, dia sangat menekuni bahasa Inggris dan akuntansi. Nah pada akhirnya singkat cerita dia patuh, dia taat. Dia mencoba masuk ke dunia kerja dengan bekal kemampuan dia berbahasa Inggris dan akuntansi. Singkat cerita saat ini dia udah menjadi seorang pengusaha yang sukses. Dia udah memiliki 4 usaha sebagai konsultan, production dan desain. Dia banyak menjadi berkat buat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan pakai dia untuk menjadi seorang berkat, memberkati hamba-hamba Tuhan. Dan dia menjadi berkat buat orang di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan mau pakai seseorang, Tuhan gak selalu itu dipakai di dalam rumah Tuhan, dalam gereja. Dalam bidang apapun yang kita lakukan sekarang, saat kita di yang kita berada, Tuhan bisa kita pakai kita. Bagian kita adalah kita taat. Tuhan mau apa? Ayo saya siap Tuhan. Tuhan mau apa? Saya mau melakukannya. Pertanyaannya, apakah kita bisa taat kepada Tuhan? Walaupun kenyataannya tidak seperti yang kita mau. Dan pada saat kita mau, oke, saya taat Tuhan, ternyata ketaatan kita itu tidak secara instan kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang telah siapkan kepada kita. Sebuah ketaatan yang kita ambil belum tentu dalam waktu singkat kita bisa melihat, oh seperti ini rencana Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, sesuatu yang luar biasa Engkau berikan kepada kami. No. Pada saat kita memilih taat kepada Tuhan, kita harus setia. Setelah saya di Bengkulu Bapak Ibu, setelah saya merasa nyaman di Bengkulu, setelah kami merasa kayaknya di Bengkulu sesuatu berbeda nih, sehingga kami punya keyakinan bahwa Bengkulu ini adalah tanah Kanaan kami, di mana kami tinggal. Dan pada saat datang lagi sebuah keputusan saya harus pindah kota, saya sangat berat meninggalkan kota Bengkulu. Kami berdoa sama istri. Dan doa kami itu kuat sekali kalau kami harus tinggal di Bengkulu. Saya kurang yakin, saya datang ke gembala, saya ceritakan pergumulan saya. Dan jawabannya sama, mesti tinggal di Bengkulu. Sehingga pada akhirnya kami memutuskan, oke, kita tinggal di Bengkulu. Saya resign dari kantor. Saya memilih untuk di Bengkulu. Saya percaya kalau saya taat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Itu saat itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketaatan yang saya ambil saat itu tidak serta-merta membuat keadaan saya jadi baik. Saya harus hidup, survive, bertahan bagaimana keluarga saya tetap bisa makan. Selama 2 tahun saya berusaha keras untuk bisa dapur saya tetap bisa berproduksi. Puji Tuhan kalau sekarang saya punya kendala yang cukup baik kalau pergi ke gereja. Kalau dulu kami berlima, 1 motor Mio kecil saya pakai berlima. Karena saya 2 di depan, saya 2 di belakang. Orang-orang bilang ini keluarga cemara namanya.
Yang nomor 1, nomor 2 di depan, yang bungsu di tengah, istri saya paling belakang. Dia duduk bukan di jok motor tapi di besinya. Sehingga kalau saya kena lubang, teriak dia sakit. Itu keadaan yang kami lakukan, yang kami rasakan selama 2 tahun. Bahkan anak saya yang bungsu kecil sakit, saya kan tidak punya uang untuk membawa ke dokter. Kami cuma punya keyakinan Tuhan akan menyembuhkan dia. Sampai seorang teman datang, ayolah saya bawa anakmu ke dokter, saya yang bayar. Bilang enggak, percaya Tuhan akan menyembuhkannya. Jadi ketaatan itu tidak serta-merta kita bisa melihat apa rencana Tuhan sebenarnya dalam kehidupan kita. Dan kebaikan-kebaikan itu tidak serta-merta terlihat. Tapi kalau kita setia, kita akan bisa melihat rupanya seperti ini rencananya Tuhan. Jadi apa yang kita pelajari saat ini adalah bagaimana kita punya telinga yang begitu sensitif mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita peka dengan suara Tuhan. Jadi pada saat kita dalam suatu keadaan menemukan sebuah kondisi di mana kita harus mengambil sebuah keputusan, kita datang kepada Tuhan dan kita bisa mendengar Tuhan berkata apa dan kita bisa punya tuntunan yang luar biasa dari Tuhan. Pertanyaannya bagaimana kita bisa yakin pasti bahwa ini Tuhan yang berbicara, bukan simbolis. Ada 3 hal yang saya dapat Bapak Ibu, bagaimana kita bisa yakin dalam jawaban doa itu Tuhan yang menjawab, bukan dari yang lain. Pertama, apa yang kita lakukan untuk bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan? Pertama, kita mesti berdoa sungguh-sungguh. Mazmur 34 ayat 17. Saya bacakan. Mazmur 34 ayat 17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi pada saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan mendengarnya. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan tahu apa yang saya inginkan. Tuhan kan maha segala tahu, pasti tahu apa yang saya mau, apa yang saya butuhkan. No, Bapak Ibu, Tuhan juga pengen mendengar apa yang kita mau. Saya sebagai orang tua pengen mendengar anak saya maunya apa, walaupun saya tahu dia maunya apa. Jadi kita mesti berdoa dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Bawa pergumulan kita. Tuhan, saya punya masalah ini Tuhan. Apa jawabannya Tuhan? Apa keputusannya Tuhan? Apakah ke kanan, apakah ke kiri Tuhan? Datang kepada Tuhan. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Kedua, berpuasa. Berpuasa membuat kita lebih peka dengan suara Tuhan. Berpuasa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan bisa mendengar Tuhan mau bicara apa. Pak, memang kita bisa mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, ada beberapa orang punya karunia memang bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Ada suara seperti video tadi dari atas. Tapi kita juga bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui banyak hal. Bisa melalui hati kecil kita, seolah-olah ada dorongan, mesti begini, mesti begitu. Itu Roh Kudus yang bekerja. Itu suara Tuhan. Tuhan juga bisa berbicara melalui kakak rohani kita, bapak rohani kita, mentor kita, gembala kita. Mereka memberikan nasihat, itu juga suara Tuhan. Atau Tuhan bisa berbicara kepada kita dengan apa yang ada di sekitar kita. Sebuah tayangan video, sebuah tayangan film, sebuah iklan misalnya. Terkadang kayaknya pas dengan apa yang saya butuhkan. Tinggal pertanyaannya, apakah kita peka? Nah, dengan berpuasa kita bisa peka, Bapak Ibu. Bahkan jemaat mula-mula di Kisah Rasul ayat 14-23, mereka pun memberikan contoh bagaimana mereka dalam mengambil keputusan. Kita baca di Kisah Rasul 14 ayat 23. Pada saat mereka mau memilih penatua-penatua, mereka lakukan apa? Supaya jangan sampai asal pilih. Kisah Rasul 14 ayat 23. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah
adalah sumber kepercayaan mereka. Jadi mereka berdoa dan berpuasa sehingga mereka yakin dan percaya bahwa ini orang yang dipilih Tuhan. Jadi mereka punya kepekaan saat itu. Yes, tidak salah pilih. Kita pun juga seperti itu Bapak Ibu. Pada saat kita berdoa, berpuasa, kita bisa mempunyai kepekaan dan kemantapan hati. Yes, ini yang Tuhan mau. Lalu yang ketiga apa? Setelah kita berdoa, berpuasa, yang ketiga apa Bapak Ibu? Yang ketiga adalah taat. Percuma kita berdoa, percuma kita berpuasa kalau kita nggak taat. Taat. Tapi sekali lagi, pada saat kita taat, kita jangan langsung berharap ada sesuatu yang instan yang bakal terjadi. Tapi pada saat kita taat dan setia, saya jamin kebaikan-kebahagiaan Tuhan akan menjadi bagian kita. Semua hal yang baik yang dipersiapkan Tuhan bagi kita akan ada dalam ketaatan dan kesetiaan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi pada saat kita peka, kita bisa mendapatkan sebuah jawaban yang benar. Dan kita taat, kita melakukannya, kita akan jalan bersama Tuhan. Saya panggil teman-teman bersama. Saya tutup dengan ayat Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Bapak Ibu, dalam setiap keputusan kita harus memastikan bahwa itu sudah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tapi tadi seperti saya bilang, ada oknum yang tidak mau kita berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ada iblis yang akan mengganggu kita, yang membuat seolah-olah jalan yang kita ambil itu sudah benar walaupun kenyataannya jauh dari jalannya Tuhan. Kita merasa kita sudah mengambil langkah yang tepat. Kita merasa kita udah berjalan di jalannya Tuhan. Tapi tanpa kita sadari, kita semakin menjauh dari Tuhan. Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Hati-hati Bapak Ibu. Koreksi lebih lagi tentang kehidupan kita, tentang keadaan kita, tentang keputusan yang kita ambil, apakah sudah sesuai dengan rencananya Tuhan. Jangan sampai kita merasa bahwa kita berada di jalan yang lurus, tetapi ujungnya adalah maut. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat sore malam hari ini. Kami bisa belajar bagaimana Engkau ingin kami peka dengan suara-Mu Tuhan. Bahkan terlebih lagi, Engkau ingin kami taat kepadamu Bapa. Walaupun pada saat kami melangkah bersamamu, kami belum bisa melihat kebaikan-kebaikan yang Kau janjikan, tapi kami percaya pada waktunya Tuhan, akhirnya semua terjadi, kebaikan-kebaikan itu akan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Karena kami tahu kuasa-Mu begitu dahsyat, kami percaya Engkau begitu ajaib untuk menjawab doa-doa kami. Untuk menjawab setiap pergumulan kami, bahkan untuk memberkati kami, Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan.